Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas Fasa kelas 1 kelompok 1 berisikan anggota saya Chelsea Ayuranini dan rekan-rekan saya. Nama saya Gaida Yomi, saya Sidaskia, Saya Nadia Kirana. saya Syekila Oli Ramadhani, Saya Nagita Abralia Putri. saya Dufadila Kamil, Saya Safana Berlian. dan terakhir saya Daiva Caladuta. Kami akan menayangkan video seputar wawancara. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Kak Hania Umi selaku narasumber yang telah hadir di acara wawancara kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Fadila Kamil dari SMKN 48 Jakarta dan teman saya Chelsea Ayurian ini selaku pewawancara pada kegiatan kali ini. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak seputar bidang akuntansi karena kami mendapatkan informasi bahwa kakak itu merupakan lulusan dari SMK Akuntansi dan sekarang bekerja di bidang akuntansi. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya kak. Oh iya, boleh, silakan. Nah, yang pertama, boleh nggak sih kak kami tahu kakak ini sekarang bekerja sebagai apa? Salam kenal semuanya, nama aku Hania Umi. Aku sekarang bekerja sebagai staf accounting di perusahaan PT Kereta Bersama, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor, atau kita lebih utamanya itu ke sewa-sewa alat berat dan dam truk sih. Gitu. Oke, terima kasih kak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika boleh tahu, kakak bekerja di bagian keuangan atau akuntansi? Pekerjaan apa aja yang biasanya kakak lakuin di bagian tersebut kak? Untuk pekerjaannya, kebetulan aku itu megang ke bagian akunting yang internal, di mana aku setiap harinya itu nginput uang jalan dan uang makan driver, serta melakukan input jurnal rembes atau pengeluaran-pengeluaran. Terus ditambah untuk akhir bulan biasanya tuh aku ngerekonsiliasi bank, terus nge-filing dokumen, dan per 6 bulan sekali aku melakukan stock of name ke gudang-gudang gitu. Oke kak, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kami itu kan kakak merupakan lulusan SMK dari jurusan akuntansi ya kak, kayak dan juga yang sekarang sebagai siswa dari jurusan akuntansi. Boleh nggak sih kak diceritain tentang tantangan apa aja nih yang pernah kakak hadapin ketika mulai bekerja gitu? Kalau aku pribadi itu lebih tantangannya ke lingkungan kerja dan mentalnya aja sih, karena dari peralihan dari pelajar ke pekerja itu cukup beda, dimana kalau bekerja itu kita harus berhubungan sama orang langsung, dan itu biasanya karena aku langsung dari SMK itu lebih seniornya itu lebih tua-tua, bisa ibu-ibu, mbak-mbak. Nah itu aku harus menyesuaikan mereka, terus berkomunikasi yang baik dengan mereka biar nggak ada kejadian miskom atau apapun dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi komunikasi itu juga penting banget ya kayak di antara rekan sekerja itu. Ya. Oke, nah tadi kan kita sudah menyebutkan nih tantangan yang kakak hadapin. Gimana sih kak cara kakak mengatasi kendala tersebut? Kalau kendala sih lebih misalkan dalam pekerjaan itu aku ada beberapa pekerjaan yang terkendala. Itu aku harus komunikasiin ke tim aku dan ke atasan aku untuk cari solusi apa yang bisa diberikan agar kendala ini tuh nggak terus-menerus terjadi gitu sih. Oke kak, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih kak perbedaan antara materi yang kakak pelajarin di SMK dengan pekerjaan yang kakak jalanin sekarang nih kak? Terlalu banyak yang berubah, cuman mungkin kebijakan-kebijakan yang kita pelajarin di materi itu nggak 100% sama,
kayak yang perusahaan itu terapkan. Misalkan kayak akun-akun yang kita pelajarin itu belum tentu sama kegunaannya di perusahaan itu. Biasanya setiap perusahaan punya akun-akun tertentu yang emang mereka gunain di dalam sistemnya. Oke, bisa dilanjut, Chelsea. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Yuri, pelaku wawancara pada hari ini. Saya izin melanjutkan pertanyaan. Apakah dalam pekerjaan kakak ada tekanan waktu yang cukup ketat? Jika iya, bagaimana cara kakak mengatasinya? Kalau tekanan waktu udah pasti ada, tapi lebih ke dari pribadi masing-masingnya yang harus memanage waktu. Misalkan kayak kalau aku itu setiap hari itu nggak pas ada aja tanggal-tanggal yang kosong atau bisa dibilang nggak terlalu sibuk. Tapi ada juga tanggal-tanggal yang aku tuh sibuk. Kalau misalkan manage waktu aku itu nggak benar, pasti di akhir bulan atau tanggal-tanggal itu aku bakal keteteran ngerjain sesuatu. Nah makanya kalau aku sih lebih ke ngisi waktu yang kosong itu ngerjain kerjaan yang harusnya dikerjain di akhir bulan atau tanggal-tanggal yang sibuk itu sih. Baik, tapi saya ingin bertanya, pernah nggak sih kakak ada pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan namun belum? Apakah itu ada toleransi dari atasan kakak? Kalau toleransi udah pasti ada, tapi harus dari kitanya itu memperbaiki. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan ada kendala, kita harus komunikasi ke tim dan ke atasan biar kejadian kayak gini tuh nggak keulang terus menerus gitu loh. Jadi pasti ada saran solusi yang diberikan oleh atasan biar pekerjaan kita tetap lancar. Baik, pertanyaan selanjutnya, selama bekerja apakah kakak pernah mengalami konflik dengan rekan kerja? Jika pernah, bagaimana cara kakak menyelesaikan konflik tersebut? Kalau konflik di kerjaan itu pasti ada aja, entah salah paham atau ya miskomunikasi. Tapi cara aku mengatasi itu tuh dengan tetap bekerja profesional. Terus aku tanya langsung secara pribadi ke orang tersebut, masalah di antara kita tuh apa. Jangan sampai karena ada masalah itu ngebuat kondisi lingkungan kerja tuh nggak enak. Itu sih. Baik. Lalu, jika berkenan, saat ini apakah kakak sedang fokus bekerja saja atau sambil menjalani pendidikan? Atau mungkin kakak pernah menjalani keduanya sekaligus? Pada saat kakak belum bekerja di perusahaan kakak yang sekarang. Untuk itu, aku kebetulan sekarang lagi kuliah sambil kerja. Aku kuliah di Universitas Buka, di mana ambil paketnya itu paket yang full online. Jadi untuk waktu aku nggak terlalu minat karena aku bisa ngerjain tugas-tugasnya itu di sela-sela aku waktu jam istirahat atau jam pulang kantor atau bahkan aku ngerjain di weekend itu sih. Jadi aku gunain waktu itu buat ngerjain tugas-tugas kuliah. Baik, kan kakak sekarang menjalani pekerjaan juga pendidikan. Itu dari awal memang sudah ada planning untuk menjalankan keduanya atau tiba-tiba kakak ingin bekerja seperti itu, Kak? Sebenarnya sih dari awal emang udah ada niatan kuliah, tapi ditambah lagi pasti kan kita sebagai manusia apalagi masih muda itu pengen karirnya itu meningkat. Dimana kalau karir meningkat itu kita harus juga seimbangin sama pendidikan. Kalau misalkan kita stuck aja di pendidikan SMK, ya kita nggak bakal bisa maju gitu loh. Makanya aku ngegunain waktu, kebetulan aku juga punya waktu, jadi aku gunain buat kuliah. Jadinya aku bisa menyesuaikan nanti jenjang karirnya kayak gimana ke depannya. Itu sih. Oke.
Lalu pertanyaan terakhir, apakah ada saran dari kakak untuk kami sebagai siswa SMK sebelum kami terjun ke dunia kerja? Kalau saran aku, pokoknya di SMK ini tuh harus belajar benar-benar, walaupun materinya nggak 100% sama kayak di perusahaan, cuman pasti ada ilmu yang digunain di lingkup kerja. Apalagi lebih ke mental itu tuh penting banget dibangun di SMK. Dengan kalian ada tugas-tugas segala macam, itu kan membangun rasa tanggung jawab kalian. Nah itu juga bakal digunain di perusahaan, rasa tanggung jawab itu sih. Sama tambahan, kalau pas lagi nanti jadwalnya PKL, itu saran aku sih digunain benar-benar. Terus juga nanti kalau misalkan kelas 3 ujian, itu benar-benar juga dikerjainnya biar sertifikat atau ya nilai-nilainya itu tuh bisa dilirik sama perusahaan. Gitu sih. Oke, baik. Pertanyaan kakaknya sangat membantu kami untuk kedepannya bagaimana. Dan kami semua terima kasih karena kakaknya sudah bisa meluangkan waktu dan memberikan tips yang sangat bermanfaat bagi kami. Oke, sama-sama. Oke, sekian pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat kami tayangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.